dalam kehadiran anak, kita pun bertanggung jawab untuk membesarkan, untuk menuntun anak kita sampai kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Sewaktu saya diminta oleh Ibu Kepala Sekolah memberikan webinar ini, saya tidak berpikir 2-3 kali. Kenapa? Satu, karena saya alumni dari Santo Yusuf ini, walaupun tidak diakui karena saya tidak lulus di situ. Bukan karena saya bodoh gitu, saya tidak lulus dari SD Santo Yusuf. Saya hanya sampai kelas 5 saja. Karena waktu itu saya tinggal di belakang lemah nenet, di belakang sekolah. Lalu kelas 5 saya pindah ke Sarijadi. Maka saya pindah sekolahnya ke SD negeri. Dan yang patut saya banggakan, pengalaman saya kecil yang tidak akan pernah saya lupakan adalah saya di SD Santo Yusuf selalu rankingnya 32, Ibu. 32, 33, jumlah muridnya 34. Jadi saya itu tidak dikenal oleh guru-guru Santo Yusuf. Maka aneh, kok saya dipanggil ya? Kan harusnya orang-orang pinter, bukan orang-orang bodoh dan blow-on seperti saya gitu ya. Lalu saya masuk SD negeri, saudaraku yang terkasih, saya masuk ranking 5 besar. Hebat, saya bangga sekali. Berarti kualitas anak SD Santo Yusuf tuh hebat banget gitu ya. Saya di Santo Yusuf 32, 33, masuk ke SD itu, saya bisa 5 besar. Sampai bapak saya kaget, hebat kamu ya, sekolah di sini kamu jadi pinter pisan. Lain pinter, Pak. Teman-teman nawe merenan barodo, cek saya gitu ya. Jadi, saya senang bahwa Anda menyekolahkan anak-anak Anda di tempat yang berkualitas. Jadi, ini penting. Supaya apa? Anak-anak Anda mencapai potensi yang terbaik. Jangan ingin mempunyai anak itu yang biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Kalau dia hasilnya di bawah rata-rata, sudah kerja kelas, ya sudah terima. Saya pun sama. Dulu di SD Santo Yusuf di bawah rata-rata gitu. Rata-rata yang lain 6,5 gitu. Nu penting naik kelas gitu. Dan guru-guru Santo Yusuf itu kan kalau membagi rapot suka dramatisasi gitu ya. Membuat anaknya makin tertekan gitu ya. Lalu, Eko, kamu ini harus banyak belajar. Harus tekun ya, rajin. Ibu guru ini tidak tahu bahwa saya itu rajin belajar. Ai bodoh mah sudah bawaan orok, udah dari sononya gitu ya. Lalu guru berkata, kamu naik kelas. Wah, senang sekali. Itu sudah hal yang menyenangkan. Walaupun punya merah, saya tetap tersenyum. Dan pulang pasti digampar oleh ayah karena ayah saya tentara gitu ya. Dan apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah menghargai anak hanya berdasarkan nilai. Maka saya memberikan parenting, saya senang karena apa? Saya terbentuk dari sebuah keluarga. Satu, keluarga bertanggung jawab. Ayah ibu saya bertanggung jawab. Tapi kedua, ayah ibu saya pun melukai saya. Jadi ayah ibu punya keinginan yang hebat. Bagus untuk orang tuanya. Tetapi tidak pernah boleh keinginan itu sampai menyetir dan melukai anak-anak. Maka parenting ini saya mencoba untuk memperlihatkan apa sih sisi yang penting dilihat dari sebuah pendidikan. Saya akan share, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mau sambil duduk-duduk, mau sambil minum-minum, mau sambil makan-makan, silahkan. Kalau tidak salah, panitia para guru sudah memberikan makanan kepada Anda melalui WhatsApp gitu ya. Jadi lihat saja di WA, silahkan tinggal dijilat-jilat, kiriman dari Bapak Ibu guru itu. Yang penting Anda tenang dan mendengarkan, mencoba untuk mencerna. Saya sesungguhnya berbicara di depan Anda itu saya agak ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Tadi lewat dinamika kelompok, hampir semua menulis angka 1. Apalagi pertanyaan kedua, gitu. Pertanyaan kedua, penting nggak waktu rutinitas bersama anak-anak? Nomor 1 semuanya, nggak ada yang nomor 2. Dan kata saya itu, hebat pisan. Kumaha kenyataan anak, gitu ya. Bagaimana kenyataannya? Apakah kita hanya bisa mengatakan penting?
Tetapi sebetulnya kita tidak pernah memperlihatkan mempunyai waktu untuk anak kita. Nah, ini kan aneh. Lalu tadi, apakah anak-anak tidak dibantu? Pertanyaan nomor 3 gitu ya. Apakah dibiarkan anak-anak melakukan sendiri? Yang penting nggak apa-apalah nilai jelek juga. Yang penting kan dia jujur sesuai dengan kemampuan anak ini. Satu semuanya. Saya sih hanya berkata syukur kepada Allah gitu kalau itu terjadi gitu ya. Tapi yang kadang-kadang juga banyak orang tua yang mengambil alih tugas anak. Geus ka dieu ku mamah wae, hese maneh mah. Teu bisa-bisa gitu ya. Jadi akhirnya sekolah itu yang makin pinter orang tuanya bukan anaknya, dan anaknya makin seneng. Yeay, mama yang ngerjain. Yes gitu. Jadi sebetulnya ibu guru salah tadi. Pertanyaan tadi jangan ditujukan pada orang tua. Tanyakan kepada anak. Pasti keluarnya angka 2 semuanya gitu ya. Benar. Jadi sekarang mari kita lihat dalam parenting ini, saya akan memberikan makalahnya dan Bapak Ibu bisa melihat. Saya berbicara tentang spiritualitas parenting. Apa spiritualitas itu? Spiritual itu semangat. Semangat. Jadi kita harus melihat sesuatu dalam paradigma, dalam kacamata positif. Jadi sama. Pandemi ini kalau dilihat dalam kacamata negatif, susah, berat, penderitaan, maka Anda akan menjalani pandemi ini menjadi sesuatu yang berat banget. Anda hanya tiap hari mengeluh. Tetapi kalau Anda melihat hal positif dari masa pandemi ini, maka Anda akan menjalani kehidupan dengan sukacita. Anda akan melihat bahwa perjalanan kehidupan ini penuh berkat. Memang saya tidak mau mengatakan bahwa saya makin sedih. Kemarin saja ada 5 orang yang dekat dengan saya meninggal dunia. 5 orang. Betapa menyedihkan saya melihat begitu teman yang baik, orang yang sangat rajin, orang yang dekat dengan Tuhan, meninggal dikremasi hanya sendirian, peti mati itu saja. Memang menyedihkan. Tetapi memang ini adalah kenyataan yang harus kita alami, kita jalani. Bukan hanya Anda saja, bukan hanya saya saja. Kita semua, seluruh manusia. Pandemi ini menghantam siapapun tanpa pilih kasih. Maka saya selalu mengatakan, virus COVID boleh kena kepada tubuh kita. Tetapi hati kita, jiwa kita, jangan sampai kena virus. Kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita sudah kena virus, ketakutan, kegelisahan yang berlebihan, hancur hidup kita. Dan bukan hanya hidup Anda yang hancur, yang lebih menyedihkan adalah hidup anak-anak Anda. Maka memang kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang makin dekat dengan Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita punya spirit, kita punya roh yang membuat kita tetap semangat, tetap melihat peristiwa demi peristiwa sebagai jalan berkat Tuhan. Nah, sekarang mari kita kontekskan pembicaraan kita kepada pendidikan anak. Jadi di dalam ensiklik Gravissimum Educationis, gereja mengingatkan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa, pendidikan, hubungan anak dengan orang tua tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Saya 25 tahun bekerja di rumah retret Pratista. Anak Santo Yusuf kalau retret di Pratista sewaktu hari-hari biasa sebelum pandemi. Dan saya selalu mendengarkan keluhan anak-anak yang dititipkan. Romo, saya ini dibesarkan oleh kakek nenek. Saya tuh tidak kenal banget, tidak sayang banget dengan ayah ibu. Saya tahu papa mama, tapi saya lebih sayang dengan kakek nenek karena kakek nenek yang membesarkan saya. Apakah saya dosa? Apakah saya salah? Saya tidak terlalu menyayangi ayah ibu saya. Ya. Ini pertanyaan dari seorang anak yang menangis karena apa? Peran ayah ibu
dihilangkan dari hidup dia, digantikan oleh kakek neneknya. Sebetulnya dia ingin menyayangi orang tuanya, tetapi tidak ada perasaan itu dalam hatinya. Tidak ada perasaan sayang, tidak ada perasaan ingin dekat, tidak ada perasaan takut kehilangan, tidak. Jadi ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Anda, kalau anak Anda lahir dari rahim Anda, lahir dari hidup perkawinan Anda, berarti apa? Allah itu percaya pada Anda. Maka tunjukkanlah kepercayaan Tuhan dengan kesetiaan mendidik dan menjaga anak-anak. Bukan dititipkan, entah itu kepada mbak, entah itu kepada pembantu, entah itu kepada saudara kita. Dan dikatakan pentingnya pendidikan karena apa? Tujuan pendidikan itu tidak hanya intelektual. Jadi tujuan pendidikan itu adalah apa? Menjadikan anak ini pribadi yang dewasa, yang matang. Jadi pribadi yang dewasa itu bisa terbentuk karena apa? Karena anak ini pernah jatuh, pernah gagal, dan dia bangkit lagi. Jangan sampai kalau anak ini gagal, jatuh, lalu orang tuanya yang beresin, orang tuanya yang harus yang harus melakukan segala-galanya untuk anak ini. Kapan dewasanya? Kapan berkembangnya? Kalau semuanya tergantung pada orang tuanya. Jangan pernah lupa seorang anak pun latihan berjalan. Kita harus tegak. Jatuh anak ini, ya sudah biarkan. Nanti dia bisa bangkit supaya kakinya kuat. Saya ingat ayah saya ngajarin saya bersepeda, itu cuma megangnya paling 1 menit. Dan dia biarkan, saya jatuh, gubrak, ayah malah ketawa. Hahaha, labu deui gitu ya. Bukan ayah, aduh anak saya jatuh, kasihan anak saya. Lalu saya nangis kalau jatuh, ayah malah mukul. Kamu laki-laki nangis, nggak boleh, ayo kuat. Ini. Jadi bentuklah anak Anda menjadi kuat. Jangan mudah putus asa. Dan memang agak sulit di dunia sekarang. Karena apa? Anak-anak kita terlalu banyak diberi fasilitas. Dan orang tua nggak mau ribut gitu ya. Contohnya aja, anak sudah senang pegang HP. Main terus. Lalu orang tuanya nggak tega kalau ngerebut handphone itu. Kamu ini sedang belajar, diam diambil. Lalu pasti anak itu nangis. Oh, ma. Terus kan mamanya juga, aduh iya jadwalnya nonton drama Korea, iya budak gandeng wae. Geus lah berelah handphone. Nu penting dia tenang, saya juga senang. Ini lihat, nggak benar. Yang penting anak tenang dan saya senang. Ini bukan prinsip pendidikan. Maaf para bapak ibu, ini adalah sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan masalah senang dalam pendidikan anak. Dalam pendidikan anak memang kita harus belajar berkorban. Supaya apa? Supaya anak mencapai tingkat kedewasaan. Dan di sini pun akhirnya kita harus sadar bahwa setiap anak itu punya bakat, talenta yang berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Jadi jangan kita punya 3 anak atau 2 anak, tilu-tiluan anak kudu pinter kabeh, tiluan anak kudu ranking hiji, tiluan anak kudu matematikana angka 8 gitu ya. Jadi guru 10 eta budak 8. Nggak bener. Gitu ya. Jadi jangan ditargetkan bahwa semua anak harus pintar matematika, harus masuk IPA. Anda tidak menghargai bahwa Allah itu menciptakan unik adanya. Unik. Saya bukan jurusan IPA. Saya tidak jurusan A1, bukan. Saya sosial IPS. Dan saya bangga menjadi anak IPS. Kenapa? Karena itu talenta Tuhan kepada saya.
Saya bangga bahwa sampai saya sekolah, sampai saya kuliah pun, saya belum pernah mendapat nilai matematika 9. Syukur kepada Allah. Paling tinggi matematika saya 7. 7, paling tinggi, 7. Itu juga mungkin gurunya waktu koreksi sedang ngantuk. Jadi dikasih 7 gitu ya. Tetapi apa yang saya maksudkan, saya bisa menjadi seorang pastor, saya bahagia, saya tidak pernah merasa minder, saya sukacita, saya bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan saya berbeda dengan adik saya yang pintar. Jadi dalam pendidikan kita harus sadar, anak-anak ini beda-beda. Yang satu diomongin sedikit bisa nurut, yang lain harus dibentak-bentak baru nurut. Ya sudah, itu karakter anak kita. Yang satu nggak perlu diingatkan udah bisa belajar sendiri. Yang satu tuh sampai bibir mamanya doer baru belajar. Ya itulah karakter anak kita. Jadi sama kalau Anda punya ikan, makanan ikan itu kan nggak sama semuanya gitu ya. Beda gitu ya. Yang satu ikan mungkin herbivora, yang satu karnivora gitu ya. Yang satu inginnya daging, yang satu inginnya rumput. Ya sudah, sama dalam pendidikan pun. Jangan menyamaratakan. Dan itu yang bisa melakukan seperti itu adalah siapa? Maaf. Orang tua, bukan guru, bukan guru. Guru itu memberi pendidikan, budak, tarima, bisa tuh bisa, kudu bisa, gitu ya. Saya ingat sekali tuh guru-guru kalau udah menjelaskan, saya suka kagum kalau melihat guru matematika itu menjelaskan. Wow, lancar banget sampai saya tuh diam, saya tuh memperhatikan, tapi saya tuh ngerti nanaon gitu ya. Sampai guru ini, ngerti nggak? Lalu saya berkata, tidak, kamu ini bodoh gitu. Masa dijelasin kayak gini nggak ngerti? Langsung saya tuh diem gitu. Teman-teman saya semua ngerti, saya doang yang nggak ngerti. Lalu saya diem. Kok belajar yang baik? Iya Pak gitu. Lalu beberapa hari kemudian dia mengajar lagi. Ngerti nggak? Lalu saya jawab, mengerti gitu. Lalu teman saya ngomong, memang mana ngerti? Ente, cek saya teh. Daripada kayak dicarekan, cek saya itu gitu. Jadi lihat saudaraku yang terkasih, bahwa apa yang saya mau katakan, orang tua yang bisa mengenal karakter anak sungguh detail. Guru, ya kadang-kadang guru bisa, tetapi karena begitu banyaknya murid yang harus dia hadapin, seringkali bukan tidak peduli, seringkali terlalu banyak item yang harus dia pikirkan. Jadi memang dalam pendidikan, disinilah kita harus bisa melihat bahwa orang tua tidak bisa lepas tangan dari pendidikan anak Anda sendiri. Lalu, maka yang bertanggung jawab jelas, sekarang mari kita lihat bahwa di dalam keluarga, kasih orang tua itu adalah elemen yang paling dasar. Maka kalau kasih itu adalah elemen yang paling dasar, maka orang tua harus bisa berkomunikasi dengan anak. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda masih punya anak kecil, usia sekolahan katakanlah dari dia kelas 3 ke bawah, bahwa anak-anak ini masih butuh bahasa apa? Bahasa tubuh. Dipeluk, disayang, dituntun, dibelai, sangat membutuhkan. Anda mungkin tahu sekali bahwa pendidikan ini tidak pernah bisa digantikan, nggak bisa. Jadi kalau sejak kecil kurang dipeluk, kurang disayang, maka besarnya nanti tumbuhnya menjadi anak yang merindukan, ingin banget dipeluk, disayang. Inilah penyebab kenapa kok begitu banyak anak-anak SMA yang pacarannya kebablasan. Karena kerinduan bahasa kasih dipeluk, disayang, ditimang, dibelai, tidak dia dapatkan sewaktu kecil. Mungkin orang tua berkata, udahlah ges budak deh, jangan naon kudu dikitu-kitu. Mungkin Anda tidak butuh. Tetapi jangan lupa, anak Anda membutuhkan. Pada saat dia begitu pusing dengan pelajaran, nggak bisa apa-apa, dekaplah dari belakang. Dekap dari belakang. Katakan, kamu bingung ya nak ya. Kamu nggak bisa ya nak ya.
Jangan disalah-salahkan kamu tuh memang bodoh, kamu tuh memang tolol gitu. Makanya nggak bisa kayak gini juga nggak bisa. Inilah, ini menyakitkan. Ini membuat anak merasa bahwa orang tua bukan unsur pendukung. Orang tua malah justru menjadi unsur penjagal. Orang tua justru mematahkan semangat anak. Kalau demikian, maka sekali lagi, Bapak Ibu, anak itu hanya butuh ditaburi kasih. Nanti baru bisa dituntut. Nanti, setelah ditabur. Kalau kita nggak pernah naburin kasih, nggak pernah naburin sayang, nggak pernah menaburi berkat, jangan nuntut anak Anda besok supaya bisa mengasihi orang tuanya. Nggak mungkin. Wong Anda tidak menabur kok. Maaf, di dalam kehidupan tidak ada yang otomatis. Semuanya terbentuk. Syukur kepada Allah kalau saya boleh sharing tentang hidup saya dibesarkan oleh ayah dan ibu yang begitu peduli pada saya. Begitu sayang kepada kami 4 anaknya. Dan rasa sayang itu ditunjukkan dengan mereka mengajar kita, bermain dengan kita, berdoa dengan kita. Saya belajar pun selalu dituntun. Kita kerja sama-sama membereskan rumah. Dan akhirnya setelah saya besar, saya sering sekali nelpon ayah. Bahkan saya selalu tanya, ayah tuh ingin apa gitu ya. Dia tuh kebetulan sedang senang perkutut, perkututnya hilang, dia takut minta kepada saya. Lalu saya cari perkutut gitu. Jadi uang tabungan saya yang saya tabung, ya sudah saya beliin perkutut lah gitu. Untuk nyenengin ayah. Itu tidak menjadi beban bagi saya, itu sukacita. Kenapa? Karena dulu ayah menaburkan kebaikan kepada saya. Jadi memang masa anak SD adalah masanya untuk ditanam berkat. Bukan ditanam kata-kata kasar, bukan ditanam kata-kata yang menyakitkan anak-anak. Kalau Anda menanamkan kata-kata kasar dan kesakitan, maka maaf, Anda pun nanti akan menuai penderitaan bersama anak Anda. Jadi bahasa yang sekali lagi harus dilemparkan kepada anak-anak adalah bahasa kasih. Nah sekarang saya ingin melihat suami istri pun seringkali punya masalah. Jadi dalam pendidikan itu seringkali nggak sinkron, nggak sama, karena suami istri bermasalah hubungannya. Ini menyebabkan pendidikan tidak konsisten. Masalah apa yang dihadapin oleh orang tua? Masalah ekonomi, betul. Suami istri yang bekerja. Suami istri yang jauh. Suaminya misalnya suaminya berada di luar kota, istrinya ada di Bandung. Jadi tidak ada kehangatan, tidak ada sosok yang lengkap. Mungkin Anda berkata, ya kami kan harus kerja keras. Betul, saya tidak mengatakan tidak. Bahwa untuk sekolah sekarang, untuk biaya apapun mahal. Maka kita harus bekerja keras. Betul. Anda tetap harus bekerja keras. Anda harus bertanggung jawab. Tapi jangan pernah lupa bahwa anak-anak Anda pun membutuhkan apa? Membutuhkan waktu bersama orang tuanya. Yang kedua, persoalan lain adalah apa? Bisa terjadi karakter pasangan kita berubah. Dulu waktu pacaran, Anda berkata, aduh, pacaran meni bager pisan. Sagala diteangankeun. Saya hayang ieu cariin. Saya ingin itu dibeliin. Saya mau pergi kemana dianterin gitu ya. Sekarang mah, hayang ieu gitu. Langsung bapak ngomong, neangan we sorangan, kan boga duit, nah gitu ya. Jadi lihat apa yang terjadi, karakter pasangan kita berubah pada saat hidup perkawinan. Betul, sering terjadi. Bahkan sering kali juga suami rendah diri pada saat istri pun bekerja dan istri mendapatkan penghasilan yang lebih daripada dirinya. Ini pun akan mengganggu hubungan suami istri. Hal ketiga yang mengganggu hubungan suami istri adalah apa? Hubungan dengan mertua.
mertua sakit, kita harus bertanggung jawab, atau mertua yang campur tangan, mertua yang tiba-tiba hanya ngebelain anaknya gitu. Ini pun menjadi masalah luar keluarga yang harus dipikirkan. Apalagi kita pun punya saudara kandung, saudara sepupu, ini pun akan, kalau tidak dibicarakan, kalau tidak dibereskan, akan menjadi masalah-masalah yang membuat ruwet hubungan keluarga. Dan Bapak Ibu, saya kebetulan adalah counselor juga, membantu untuk counseling. Tidak pernah ada sebuah perkawinan, maaf, yang mulus-mulus saja tanpa masalah. Mungkin dengan mertuanya baik-baik, dengan saudara kandung bermasalah. Mungkin dengan saudara kandung bermasalah, bisnisnya nggak terlalu lancar. Maka di sini pentingnya kita melihat, sadar bahwa perkawinan harus kita lihat sebagai anugerah, bukan musibah. Jadi perkawinan ini adalah jalan Tuhan untuk memberkati kita. Maka kita harus pandai mengelola perkawinan. Dan yang kita hadapi, kalau kita kembali kepada pendidikan, yang kita hadapi, anak kita adalah generasi digital. Dan anak di generasi digital sekarang sudah ada generasi Y, ada generasi baby boomers. Anak kita masuk kepada generasi Z. Bahkan setelahnya adalah generasi Alpha di 2010 ke atas ini. Saya memperlihatkan karakteristik dari generasi Z ini. Jadi generasi anak-anak kita adalah generasi yang berkomunikasi dengan dunia maya. Jadi komunikasinya lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat IG. Dan generasi Z adalah generasi yang mahir banget mainin handphone, mainin gadget. Anda pun bisa kalah dengan anak Anda untuk memainkan, cari di Google, cari map ada di mana, anak langsung tahu apakah restoran itu buka atau tidak, mana tempat makan yang punya bintang banyak, anak langsung cepat carinya. Dan anak-anak generasi Z ini adalah anak-anak yang bisa berekspresi apapun di medsos. Jadi anak akan cerita begitu panjang lebar di medsos, entah di Facebook, nulis statusnya, gue anak yang diterlantarkan papa mama. Lalu teman Anda ngelihat Facebooknya anak Anda, langsung kenapa anak kamu? Kenapa anak kamu? Lalu Anda marahin anak Anda gitu ya. Jadi anak-anak seringkali membongkar, dalam tanda petik, membongkar rahasia keluarga melalui media sosial. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak bisa bicara dengan orang tuanya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya. Maka dia share, dia booming, dia keluarkan. Dia hantam lewat media sosial supaya orang lain tahu. Dan anak-anak generasi Z ini memang seringkali tidak butuh tanya-tanya. Karena apapun disediakan secara jelas di Google. Semua informasi. Menyedihkannya, anak-anak belum bisa memilah-milah. Mana yang benar, mana yang menyesatkan. Ini yang perlu dituntun. Ini yang perlu diajak komunikasi. Jadi bukan supaya anak-anak, jangan lu nggak boleh pakai itu. Nggak bisa. Di saat Anda melarang, justru anak itu akan makin ingin tahu. Makin ingin melihat. Maka tadi, di awal saya berkata, di dalam kasih itu harus ada komunikasi. Komunikasi, ngobrol, ngomong. Seorang ibu pernah panik karena mengetahui bahwa anaknya SD sudah nonton video porno. Lalu sebelum itu dia mau marah-marah kepada anaknya. Lalu dia telepon dulu kepada saya. Romo, saya mau hajar anak saya. Kenapa? Dia nonton film BF, dia nonton film porno. Terus saya tanya, tar dulu bu, jangan dihajar. Saya tanya, suami ibu pernah nonton BF nggak? Sering Romo. Kalau ibu pernah, ya sudah kata saya. Didiskusikan, dibicarakan. Jangan dimarahin. Ngomong, ngobrol.
Jadi bicara, kenapa nak? Gak bagaimana perasaannya. Nah, pada saat ada komunikasi, akhirnya anak bisa diberitahu, oh itu tuh belum waktunya. Oh itu tuh tontonan yang tidak membawa saya kepada kebenaran. Di sini. Jadi anak, sekali lagi, dia bisa membuka apapun, tapi dia belum tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Di sini kehadiran orang tua sungguh penting. Sekali lagi mendampingi, komunikasi, bukan menyalah-nyalahkan. Yang kelima, anak-anak Gen Z adalah anak-anak yang bisa multitasking. Multitasking itu apa? Dia tuh bisa satu ngerjain matematika sambil ngedengerin musik, sambil nonton film. Bisa dia. Jadi anak itu matanya ke film, telinganya ke musik, tangannya ngerjain PR. Bisa dia seperti itu. Jadi anak-anak di generasi Z ini memang sulit sekali fokus. Sulit sekali fokus. Bisa fokus pun paling-paling hanya beberapa detik gitu. Lihat anak-anak tuh. Satu, ya, ada ayam. Itu ayamnya kabur. Ada cacing. Mereka akan cepet kayak gitu. Movingnya cepet. Maka memang perlu dibentuk untuk apa? Untuk menyatukan antara fisik mereka dan pikiran mereka. Jadi anak itu memang bisa asik fokus pada saat dia senang banget. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya seminar dengan orang tua dan anak, lalu saya tanya kepada anak, saya tanya, kamu kalau main game dibatasin nggak? Enggak. Suka ribut nggak dengan orang tua? Ribut terus gitu ya. Kalau kamu main game dalam sehari bisa berapa jam? Dia mengatakan, ya bisa 3-4 jam. Terus saya tanya, kalau berdoa, sehari bisa berapa? Dan dia jujur berkata, sehari paling 5 menit, Pastor. 3-5 menit. Kalau main game berjam-jam itu apakah lama atau tidak? Tidak. Senang. Bosan? Enggak. Kalau berdoa itu 3 menit, 5 menit, bosan enggak? Baru buat tanda salib aja udah capek, Pastor. Dan itu adalah anak aktivis. Aktivis di gereja gitu. Jadi, apa yang saya mau katakan, jadi di sini pentingnya apa? Pentingnya menyadarkan anak dan membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tingkat karakternya gitu. Jadi kalau dia multitasking, bisa mengerjakan segala-galanya dalam waktu bersamaan, kita pun harus harus menyesuaikan dengan mereka. Sini. Gen Z itu cenderung berkomunikasi secara verbal ngomong, tetapi bukan ngomong langsung. Sekali lagi, melalui Melalui verbalnya, melalui tulisan-tulisan. Egosentris, betul, individualis, maka lihat permainan mereka sendirian bisa main melalui gadgetnya gitu ya. Ingat, dunia kita zaman dahulu bisa main bareng dengan anak-anak, itu seringkali tidak terjadi di dalam dunia anak-anak Gen Z. Maka anak-anak Gen Z itu hidup bersosialisasi sangat kurang. Maka kalau ada tamu pun dia tidak akan menyapa siapa tamu itu. Nah, oleh karena itu, sekarang mari kita mencoba untuk bersama-sama melihat, kalau kita mempunyai anak-anak seperti ini, bagaimana dalam pendidikan, pendampingan. Hal-hal apa saja di dalam pendidikan yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi, saya ingatkan, tujuan pendidikan adalah mendewasakan anak. Dan anak itu menjadi dewasa, kita harus sadar begitu banyak aspek pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya intelektual, pinter, tetapi anak pun harus bisa bermoral. Bermoral itu berarti apa? Memperhitungkan hati nuraninya. Jadi kan begitu menyedihkan toh. Ya ini saya pernah ngobrol dengan anak-anak di kedokteran, beberapa, tidak semuanya, di fakultas kedokteran. Mereka pinter-pinter, muda-muda udah menjadi dokter koas-koas. Lalu saya tanya, kamu itu kalau menghadapi pasien, lalu pasiennya meninggal, apa perasaan kamu?
Apa jawaban mereka? Nggak ada perasaan tuh. Ya sudah, meninggal mah. Berarti kita gagal. Selesai. Gitu ya. Jadi memang di dalam pendidikannya mungkin mereka terbentuk untuk apa? Untuk tidak mengalami sedih, untuk tidak mengalami untuk tidak merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Maka dia main begitu, hajar-hajar saja. Maaf, kadang-kadang melihat orang itu sebagai mesin gitu ya, mesin. Kasih ini, gagal, ya sudah, buang, selesai gitu. Jadi ini tanpa moral, ini tanpa sebuah rasa kasih, tanpa sebuah hati nurani. Jadi maka ada anak-anak yang pinter banget, tetapi pada saat dia memukul temannya, mengganggu temannya, dia tidak merasa bersalah apapun. Jadi ini moralnya tidak dibentuk. Yang ketiga adalah mentalitas. Mentalitas itu adalah apa? Kemampuan dan daya juang. Saya pernah mengalami beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang secara intelektual IQ-nya tinggi, dan akhirnya seorang anak ini merasa bahwa karena dia IQ-nya tinggi dan setiap sekolah dia selalu ranking, tiba-tiba pada saat kuliah dia fail, gagal. Putus asa dia, bunuh diri. Saya menghadapi kasus itu di Australia sewaktu saya pelayanan di sana. Jadi anak ini melakukan bunuh diri karena apa? Karena sejak kecil dia selalu juara, selalu nomor 1. Dan waktu dia kuliah, ada satu mata kuliah yang membuat dia gagal. Dia malu. Dan akhirnya dia loncat dari apartemennya. Kenapa sampai seperti itu? Mentalitasnya. Jadi dia tidak terbentuk kegigihan, tidak terbentuk pribadinya yang harus siap menerima kegagalan. Maka anak-anak pun boleh gagal, Bu, nggak apa-apa gagal. Gagal itu adalah bagian dari kehidupan. Biarkan kalau anak Anda gagal, menangis, sudah, jangan disalah-salahin. Jangan dikatakan, kamu nggak boleh gagal. Enggak. Saya ingat juga waktu saya di SD Santo Yusuf, pertandingan 17 Agustus. Ingat banget saya. Belajar pertandingan lari, lalu suruh pakai baju, pakai kancing. Jadi baju itu kan, setelah bajunya dilepasin, taruh pojok sana, kita lari. Lalu pakai baju supaya ngancing, pas ngancingnya. Saya tuh belajar sampai seminggu ngancingin baju, pas. Pas sudah lari, pas menang, saya lari duluan. Bener duluan. Saya duluan, saya pakai baju. Duluan selesai. Tapi apa yang terjadi? Kancingnya nyengsol gitu ya. Nyengsol 1. Dan akhirnya saya kalah. Dan apa yang terjadi waktu saya kalah? Saya tunduk sedih. Saya iri melihat teman saya yang menang. Tapi saya melihat ibu saya tersenyum. Lalu dia memeluk saya dan berkata, kamu terlalu cepet-cepet ya naknya. Sampai akhirnya kancing 1 kelewatan. Iya Bu, Eko kalah Bu. Nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Nanti ibu kasih hadiah. Ya betul. Pada saat guru tidak ngasih hadiah, ibu ngasih hadiah. Karena saya sudah usaha baik-baik. Ibu ngasih jajan kepada saya. Itu. Jadi biarkan anak itu pada saat jatuh, anak itu pasti sedih. Maka pada saat anak sedih, jangan didedetin. Angkat dia, supaya kembali muncul mentalnya. Kedua, bahwa anak itu harus punya kultur, kebudayaan. Bahwa kita itu bukan orang bule. Kita tuh orang timur yang punya rasa hormat kepada orang tua. Dan yang faktor yang lain adalah religiositas. Jadi anak harus dibimbing hidup keagamaan yang baik dan benar. Beriman, percaya. Beriman dengan sungguh menyayangi Tuhan. Dan seorang anak yang tahu menyayangi Tuhan, dia mau belajar juga untuk mencintai teman-temannya. Jadi iman itu diwujudkan di dalam tindakan kasih.
Dan akhirnya anak-anak pun harus terbentuk fisiknya, gitu ya. Jadi jangan senang ya Bapak Ibu kalau Anda itu punya anak lucu gitu, gendut, lucu. Halo, halo, banyak penyakit itu namanya, gitu ya. Jadi anak itu kalau lari, loncat sana, loncat sini, bagus, bagus. Biarkan anak itu terlalu banyak energinya. Apalagi sekarang pandemi, gitu. Anak itu harus dibuat bermain. Rumah kami kecil, Pastor. Ya sudah, suatu saat pada saat sore tidak ada siapa-siapa, bawa ke lapangan, lapangannya kosong, suruh lari-lari di lapangan, gitu. Sana lari sampai capek, gitu. Saya di rumah retret pun sama. Kalau saya memberi retret anak-anak, apalagi anak-anak Cicadas, saudara-saudaraku yang sangat energik, gitu ya. Saya tidak akan langsung ngajar, enggak. Wah, anak-anak saya suruh sampai keringetan dulu. Loncat-loncat capek. Setelah itu saya baru ngomong. Baru didengarkan oleh mereka. Jadi energi ini harus disalurkan. Maka juga saya ingin memperlihatkan apa keprihatinan pendidikan saat ini. Jadi pendidikan sekarang itu terlalu menekankan intelek, hasil akhir. Melupakan prosesnya. Jadi pendidikan itu tidak boleh hanya semata-mata untuk mencetak anak jadi pinter, bukan. Harus mencetak anak menjadi dewasa, bertanggung jawab. Ini yang lebih penting. Karena kepintaran tanpa didampingi oleh tanggung jawab, tanpa didampingi oleh moral dan mentalitas yang benar, maka tidak akan pernah menguntungkan bagi anak itu sendiri. Maka anak-anak pun perlu diasah kepekaannya, nilai-nilai kemanusiaannya, solidaritas dengan teman-temannya. Ini adalah kehidupan. Maka kita harus mengajak anak kita untuk sampai kepada pendidikan yang humanis, humaniora. Apa itu pendidikan yang humanis? Saya jadi ingat moto Jawa Barat itu kan silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Dan waktu saya mendengarkan pemaparan tentang 3 moto ini, orang itu mengatakan asah itu harusnya terakhir. Asih, asuh, asah. Jadi jangan asah duluan gitu. Asih duluan, lalu asuh, baru asah. Karena asah itu kan mengatur, mengasah, mempertajam gitu. Sedang asih itu kasih, asuh itu mendampingi. Gitu. Maka kalau tiga moto ini kita angkat di dalam dunia pendidikan, pertama-tama seorang ayah dan ibu harus mampu mengasihi, menghargai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu hargai, hormati anak-anak Anda. Jangan menganggap anak Anda itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi kalau Anda menghormati, menghargai anak-anak, tolong jangan membanding-bandingkan anak Anda. Jangan. Itu menyakitkan. Jadi kalau anak Anda hasilnya segini, jangan dibandingkan. Tuh tinggalikeun si eta mah pinter. Nilainya bagus terus. Saya pun terluka oleh ayah karena dibanding-bandingkan gitu. Saya ingat tetangga saya itu memang pintar sekali. Sudah pintar, rajin. Dari jam 5 itu dia sudah bangun pagi, sudah bantu orang tuanya. Saya tuh jam 5 kalau bangun harus dibangunkan oleh ayah. Baru bangun 5:15. Dan ayah juga bangun tuh lihat anak tetangga. Udah pintar, bangun, rajin. Kamu udah bodoh. Malas lagi. Mau jadi apa nanti gede? Itu kata ayah itu selalu kayak gitu ya. Lihat tuh anak tetangga pinter. Bangun. Lalu saya suka kalau bangun dibangunin. Lihat anak tetangga pinter, rajin. Saya mau jadi apa nanti gede? Gitu. Setelah saya jadi pastor, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah itu sudah menikah, tinggal masih dengan orang tuanya. Pekerjaannya laki-laki itu hanya main gitar, nyanyi-nyanyi dengan teman-temannya di gang. Lalu saya datang ke rumah, saya berkata, tuh lihat Pak, anak tetangga, gara-gara dia bangun pagi, jadi sudah jadi gede, jadi kayak gitu ya. Coba lihat Eko, bangunnya siang, jadi aja jadi pastor, kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah melukai anak Anda dengan membanding-bandingkan. Anak akan merasa tidak berharga. Dan Bapak Ibu
walaupun guru-guru itu memuji anak-anak Anda, maaf ya para guru, pujian dari para guru memang bisa membangkitkan anak-anak, tetapi anak-anak akan makin merasa begitu bahagia pada saat ayah dan ibunya bangga pada dia. Itu. Jadi memang para guru itu memuji anak, that's good, bagus, tetapi bagi anak, pujian dari ayah ibu itu yang mereka cari, itu yang mereka dambakan, itu yang mereka harapkan. Jadi anak itu sebetulnya haus untuk menunjukkan, "Mah, saya tuh bisa loh, mah. Mah, saya tuh berhasil, mah." Ingat, anak di dalam hatinya selalu ingin menyenangkan orang tuanya. Selalu. Tapi pertanyaannya apakah diakui, dihargai enggak oleh orang tuanya? Inilah bentuk kasih dari pendidikan. Yang kedua, asuh. Seorang papa mama, ayah dan ibu harus menjadi sosok Tuhan bagi anak-anak. Dan kalau orang tua itu menjadi sosok Tuhan, orang tua itu harus pandai mencari mutiara dalam diri anak-anak. Jangan jadi orang tua yang pandai cari kelemahan anak-anak. Tolong. Kita harus bisa melihat bahwa anak kita itu punya mutiara. Oh, dia itu kepandaiannya ini. Oh, dia itu kepandaiannya itu. Oh, yang ini tuh punya talentanya yang ini toh. Nah itu. Sehingga orang tua sadar bahwa nanti anak ini mau mengarah kemana. Jadi jangan pernah lupa Allah itu punya cita-cita, punya rancangan yang baik bagi anak Anda. Melalui apa? Melalui talenta, kemampuan. Passion disebutnya dalam bahasa Inggris itu. Passion, hasrat hati yang ada di dalam anak ini. Dan orang tua harus menolong. Saya tidak menyalahkan kalau orang tua punya pemikiran gitu. Punya pemikiran bahwa anak nanti tuh kalau kerja kamu tuh harus dapat menghasilkan gaji yang banyak ya. Kita tuh supaya jangan dihina oleh orang itu harus punya uang, harus punya harta. Itu pola pikir orang tua. Kemarin juga saya sedih, ada anak yang punya pola pikir, mamanya itu punya pola pikir, kamu tuh kalau kerja kudu teangan duit, cari uang yang banyak-banyak, supaya orang itu menghargai kamu. Sedangkan anak ini, ingin kerjanya apa? Pastor, saya tuh ingin kerjanya berbakti, membuat orang senang. Itu saja sudah bahagia bagi saya. Lihat. Mimpi anak-anak itu seringkali sungguh mulia, sungguh indah. Dan kalau orang tua tidak memahami apa yang terjadi, akhirnya hanya bentrok, hanya bertengkar. Tidak kena, tidak klop. Dan yang terakhir adalah asah baru. Jadi anak-anak itu harus didisiplinkan, dibentuk. Jangan dibiarkan. Kalau salah, katakan salah. Gitu. Kalau perlu dihukum, ya dihukum. Sekali lagi, hukuman itu harus realistis. Harus sesuatu yang membuat anak ini menjadi jera. Bukan hukuman yang semata-mata hanya membuat anak ini sakit. Bukan. Jadi tujuan hukuman bukan membuat anak ini sakit. Tujuan hukuman, anak ini membuat jera dan tahu nilai-nilai kehidupan. Supaya dia belajar untuk bertanggung jawab. Ini yang penting dalam hal mengasah ini. Maka sekarang kalau Bapak Ibu kita kontekskan bagaimana mendampingi anak, ini saya dapatkan bahannya terakhir ini dari seorang psikolog waktu kita sama-sama berwebinar. Bagaimana di masa pandemi ini mendampingi anak supaya kita tidak darting tetapi daring gitu ya. Supaya kita tidak dalam pendampingan ini yang secara daring tidak menjadi darah tinggi. Bagaimana? Ada 8 poin yang menurut saya bagus untuk mendampingi anak secara daring ini. Jadi pertama, kenali anak Anda, pola belajar dia.
Jadi anak Anda kan ada anak-anak yang auditif, ada anak-anak yang visual, ada anak-anak yang kinetik, gerak, dan ada anak-anak yang taktik. Ada taktik itu, ya nanti saya ke sini, nanti saya akan ke sini. Memang saya tuh sedang mengerjakan ini, karena nanti saya akan ke sini. Itu taktis anak ini. Jadi kalau anak-anak auditif itu berarti mendengarkan. Jadi kalau dia mendengarkan mamanya baca, dia langsung ingat cepat. Ada anak-anak yang visual, audio visual. Jadi pada saat baca dia harus ngomong. Dan ada anak-anak yang video, hanya diem di dalam hati. Jadi pada saat ada anak-anak yang memang video ngeliatin visual, lalu dia bisa masuk, ngikutin pola dia. Jangan, kalau baca itu diomongin keras-keras, nyebut. Memang tipenya bukan seperti itu gitu ya. Jadi tidak setiap anak harus baca itu langsung ngomong, nah. Tidak. Ada anak yang audio visual ya betul gitu. Dan kita harus mengenal, itu tadi. Orang tua harus kenal mutiara. Lalu kita harus mengerti bahwa anak-anak itu pun harus berkembang secara balancing. Kognitifnya, sosialnya, emosionalnya. Jadi pengetahuannya, intelektualitasnya, hidup bersamanya, dan emosinya. Dan kita pun harus mengenal apa sih sebetulnya kesulitan-kesulitan anak-anak. Jadi jangan kita menganggap, masa kayak gini aja nggak bisa. Itu bahasa yang tidak mengerti anak-anak. Jadi kita harus mengerti, kenapa sih anak ini, oh kamu itu nggak bisa ini ya, nggak bisa, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan. Jadi mendampingi anak, pertama-tama kita harus mengenal anak. Yang kedua, ini ya tadi, dalam apa? Di dalam dinamika tadi dipertanyakan, membangun rutinitas. Jadi anak itu jangan sampai hidupnya itu ngaco. Jam segini kemana, terserah gitu. Enggak, harus dijadwalkan. Bangun jam berapa, mandi, pakaian, belajar, les, musik, tidur, main. Itu satu hari itu harus sudah ada jamnya yang benar. Dibentuk. Ini yang namanya mengasah anak. Mendisiplinkan anak. Jadi kalau anak ini tidak didisiplinkan, maka nanti dewasanya pun tidak terbentuk, ngawur. Jadi bingung dia, setelah ini mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Kenapa sampai anak bingung mau ngapain? Karena tidak ada jadwalnya. Tidak ada scheduling disebutnya, scheduling waktu. Nah, sekarang pas main. Ya, kamu boleh main. Ini kamu istirahat siang, ini sekarang kamu latihan, hobi kamu. Les ya kamu, itu. Jadi pada saat di scheduling, anak pun akhirnya tahu bahwa hidup itu harus ada rutinitas, harus ada tertata. Dan untuk belajar, anak-anak memang membutuhkan tempat yang tetap. Ya memang sulitnya, apalagi rumah kalau kita kecil gitu ya. Selalu banyak gangguan. Entah gangguan dari kakaknya yang juga sedang daring di situ di sebelahnya. Kakaknya yang ribut, ngobrol dengan teman-temannya, dia terganggu. Maka sebisa mungkin pada saat anak belajar adalah apa? Mengurangi gangguan-gangguan itu. Jadi buat supaya suasana dia bisa tenang, tidak terganggu oleh apapun. Sehingga anak bisa fokus apa yang sedang dia lakukan. Dan ini yang menuntut sekali sebuah kesabaran, yaitu apa? Hargai proses. Anak itu butuh pelan-pelan gitu, butuh pelan-pelan gitu. Dan ini yang seringkali waktu kecil orang tua saya tidak punya gitu. Ayah saya itu prosesnya main apa? Hajar gitu, pukul, brak meja. Kalau saya nggak bisa itu brak meja. Jadi memang waktu saya kecil belajar dan dihajar itu sudah sama gitu ya. Suasananya penuh penderitaan. Jadi di dalam proses belajar kita harus mengerti bahwa anak Anda sedang berproses, bukan produk. Dan kalau berproses, anak ini boleh salah.
Dan Anda selalu siap membantu. Dan Anda sebagai orang tua selalu berobservasi, berpikir, kenapa anak sampai kayak gini? Kenapa anak sampai kehilangan semangat? Kenapa anak sampai ngambek? Kenapa anak sampai marah-marah? Ada apa? Ada apa? Dan kita bisa tahu kalau anak Anda ngobrol. Kapan anak Anda bisa ngobrol? Kalau anak Anda sedang santai, sedang ingin bermain, di situ baru dia mau ngobrol. Tapi kalau dia sedang marah-marah, dia tidak akan ngomong. Yang ada adalah cemberut dan menolak. Yang kelima, butuh feedback positif. Jadi perhatikan, anak itu kan tadi butuh untuk diakui, butuh untuk dihargai. Dia bahagia sekali kalau ayahnya berkata, "Ai, kamu pinter, nak. Mama sayang, kamu hebat, hebat, kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Sini, mama kasih hadiah, pelukan. Ini lihat, ini." Jadi feedback positif, feedback positif. Anak-anak tidak membutuhkan feedback negatif, feedback positif. Feedback positif itu seperti pupuk. Pupuk yang membuat anak ini bisa berkembang jadi anak yang hebat. Keenam, anak-anak selalu dipantau. Jadi kalau anak Anda sedang main gadget, sedang asik, Anda harus ngelirik, Anda harus ngelihat sedang apa dia, sedang apa dia. Jadi ini memantau. Tapi kalau sampai anak nggak boleh tahu. Di sini kita harus ngobrol. Di sini kita harus komunikasi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah ngelos. Ngelos itu artinya, udahlah, kamu mau pakai terserah jam berapapun. Nggak bisa. Anak harus diatur. Memang perang. Betul. Memang akan menjadi gontok-gontokan. Betul. Tetapi setelah terbentuk, anak akan mengerti sendiri. Awal-awal mungkin 2-3 bulan, setengah tahun, 1 tahun mau perang, nggak apa-apa. Tapi makin lama anak akan terbentuk, dan akhirnya anak tidak menjadi seorang gadget koholik. Jadi dia akan menjadi anak yang ketergantungan pada gadget. Ini bahaya. Dan yang ketujuh adalah apa? Pada saat anak-anak pendidikan secara virtual, kita perlu mengontak guru. Kita selalu berkomunikasi dengan guru. Ini pentingnya. Kita minta informasi dan kita berikan informasi kepada guru. Anak saya itu kayak gini. Anak ini tuh butuh, rupanya anak ini mungkin tidak semangat dalam membereskan masalah ini. Kenapa? Tolong ibu guru memberikan juga suntikan positif kepada anak ini. Jadi seringkali mungkin mamanya yang ngomong nggak kena, tapi pada saat gurunya yang ngomong kena. Nah itu kan kita harus sadarin gitu ya. Ada efek-efek yang memang seperti itu dalam dunia pendidikan. Mamanya ngomong nggak didengar, tapi pada saat gurunya ngomong didengar. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan merasa tersinggung. Ini memang di dalam dunia pendidikan perlunya sebuah kerjasama. Yang kedelapan, ini yang seringkali tidak gampang, membangun suasana kreatif. Jadi punya waktu untuk bermain dengan anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak itu ingin main sama-sama. Pernah viral, bagus banget, saya diperlihatkan ada satu keluarga. Saya ingat sekali keluarga itu dari keluarga Batak, karena waktu itu saya dari tebing tinggi. Mereka cuma mainan. Lalu kalau mainan yang kalah dimasukkan ke dalam tepung supaya putih semuanya. Tertawa-tawa gitu ya. Anak itu senang sekali bisa tertawa dengan orang tuanya. Jadi, buatlah supaya pada saat bermain itu main bareng-bareng. Kalau ada anak sedang senangnya main PE atau PlayStation, Anda pun harus belajar. Yuk main dengan mama, ajarin mama. Mama juga ingin main. Jadi memang anak ini harus dibarengin. Supaya apa? Akhirnya terkontrol, kita akhirnya tahu, perkembangan anak kita sudah sampai mana. Bapak Ibu yang terkasih, maaf Anda begitu lelah mendengarkan saya. Saya pun sudah capek, dan akhirnya terima kasih banyak saya boleh sharing dengan Anda semua. Semoga apa yang
saya bagikan, memberikan insight masukan bagi Anda untuk apa? Semata-mata untuk mendidik anak Anda. Bapak Ibu, anak Anda adalah harta terindah di dalam hidup perkawinan Anda. Anda berani berkorban, Anda berani capek, Anda berani lelah untuk anak Anda. Jangan sampai anak Anda begitu saja menjadi anak yang mudah melupakan dan menghilangkan semua pengorbanan orang tuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada moderator Ibu Penny. Silakan Ibu Penny. Siap, terima kasih Pastor Eko. Benar-benar ya Bapak dan Ibu menggugah kita nih. Kalau saya simak sih tadi dari awal memang banyak ya, saya sebagai orang tua yang baru belajar juga nih Romo. Jadi sejauh mana sih saya sudah benar-benar mengajarkan anak saya sendiri ke arah yang benar-benar optimal lah ya. Dan Bapak Ibu ini juga benar-benar refreshing ya buat kita menyegarkan nih ingatan dan pikiran kita. Sejauh mana nih sampai saat ini kita benar-benar sudah membangun anak-anak kita untuk bertumbuh, berproses sebagai anak yang pribadi yang dewasa ya di nantinya, di kemudian harinya, begitu ya. Bapak dan Ibu, kalau saya simak sih tadi kita diharapkan untuk kembali lagi merangkul anak-anak kita agar kita bisa menunjukkan rasa bangga kita ya kepada anak-anak dengan pujian, apresiasi kita lah ya kepada anak-anak. Bu Elis, sepertinya tadi ada daftar hadir ya Bu El. Iya Bu Penny. Iya Bu Penny. Saya akan share di link Bu Penny di chat. Maaf, saya akan share link di chat ya Bu Penny ya untuk daftar hadir ya. Bapak dan Ibu, untuk yang hadir hari ini silakan mengisi link kehadiran Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Elis, jadi Bapak Ibu di chat itu ada kehadiran, silakan diisi. Tapi kalau misalnya mengisinya nanti setelah acara ini juga boleh ya Bu El? Sebisa mungkin sekarang Bu Penny. Oh gitu, oke. Iya, karena linknya dibagikannya di dalam kegiatan ini, di chat. Oke, silakan Bapak dan Ibu boleh diisi dulu. Bapak dan Ibu sambil mengisi kehadiran, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan nih, masih ada Pastor Eko di sini. Kesempatan pertanyaan ini akan diberikan secara langsung ya pada audien yang hadir hari ini. Kami akan memberikan 3 dulu pertanyaan ya. Nah, nanti setelah ada 3 pertanyaan, nanti kita lihat nih, 3 pertanyaan selanjutnya itu nanti kami bukanya lewat chat ya. Jadi 3 pertanyaan dulu audien secara langsung, lalu berikutnya 3 pertanyaan lagi lewat chat. Nanti kita lihat ya Pak Irfan yang ada di YouTube, kira-kira mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke saya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan nih terkait tentang anak-anak kita, begitu, boleh disampaikan, raise hand dulu boleh ya, nanti akan saya tulis siapa aja. 3 pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Di sini ada Papa Vidya 1. Lalu ada lagi yang raise hand baru 1. Oh baru 1. Oke, ini sampai berapa layar? Oke, sampai 9 layar. Oke, baru 1 pertanyaan. Oh ada 2 nih kayaknya di sini. Coba saya cek. Kayaknya ya, bukan 2. Bapak Gaudi ya? Iya, Bu. Iya, Pak. Oke, kita ketemu lagi. Oke, ada 2 pertanyaan pertama ya. Yang pertama sama Papa Vidya ya, Bapak Hendrikus Endar. Lalu nanti yang kedua sama Bapak Aloysius Gaudi ya. Pertanyaan pertama, mangga Bapak Hendrikus. Baik, terima kasih Bu Penny juga Romo Eko. Pertama-tama betul saya merasa
banyak diingatkan ya atas apa yang disampaikan oleh Romo Eko, terutama terkait dengan peran orang tua itu dalam mendidik anak yang ya bagi kami itu tidak mudah. Dan satu hal yang tadi saya cukup terkesan terkait dengan berproses tadi, Bu Penny dan juga Romo Eko. Tantangannya menjadi tidak mudah, terutama ketika proses pembelajaran itu kemudian beralih dari tatap muka di kelas misalkan dengan daring. Dan ternyata yang harus juga banyak berproses justru bagi saya adalah orang tuanya nih, gitu ya, yang juga tidak gampang, gitu ya. Kalau pada saat sekolah mungkin ada kecenderungan orang tua kami itu menyerahkannya ke sekolah gitu, ya. Dan setelah pandemi ini baru kami sadar bahwa banyak hal yang sebenarnya merupakan itu tanggung jawab orang tua itu betul-betul menjadi tanggung jawab kami. Banyak hal yang harus kami pelajari, yang harus kami miliki untuk mendampingi anak, karena kemudian boleh dikatakan betul bahwa keluarga adalah menjadi tempat pendidikan yang pertama untuk anak-anak, dan di sini harus kami belajar banyak. Nah, pertanyaan saya adalah khususnya dalam situasi pandemik ini, saya juga menyadari tidak gampang, terutama bersabar dengan anak nih, gitu ya, karena betul tadi untuk anak kami usia yang pertama adalah Vidya, itu kelas 3 ya, di bawah bimbingan Bu Penny. Kemudian ada Grace usia kelas 6 sekarang di situ. Itu juga tidak mudah di situ ya. Kadang saya pribadi juga kurang sabar tuh dengan anak-anak seperti itu. Artinya ketika dia ada tugas, dan juga kadang-kadang apa mereka mengatakan gabut gitu ya ketika ada tugas-tugas, sementara juga ada keinginan untuk bermain, itu menjadi sangat tidak gampang. Ya, istri saya lebih sabar gitu daripada saya gitu untuk berhadapan dengan anak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini semacam hal yang perlu kami sadari sebagai orang tua, terutama ketika kami sendiri kadang agak tidak mudah berproses gitu ya, untuk mencoba memahami anak-anak, kondisi anak-anak gitu ya. Sementara sekarang harus di rumah terus, waktu bermain juga menjadi tidak mudah ya, karena juga keinginan keluar juga dibatasi gitu ya. Sementara untuk mensiasati tetap di rumah tapi juga tetap berkreatif gitu ya. Sekarang istilahnya adalah staycation gitu ya. Itu membuat orang tua betul-betul juga harus kreatif, tapi tidak mudah. Kadang juga kami tidak sabar, kadang juga kesel ya, dan cenderung tadi ya untuk sebut saja, kemudian kalau tidak sabar ya cenderungnya marah gitu ya. Itu yang kami alami itu. Romo Eko, bagaimana kami juga sebagai orang tua, kami tahu itu harus seperti itu, tapi dalam praksis itu sangat tidak mudah gitu. Gimana memahami situasi itu? Begitu Bu Penny, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hendrikus untuk sharing dan juga pertanyaannya ya. Sekalian ya sama Papa Gaudi, nanti biar kalian dijawab sama Pastor Eko. Mangga Papa Gaudi. Terima kasih Bu Penny, terima kasih Romo Eko. Dalam situasi ini, saya merasa tekanan psikis bukan hanya pada orang tua, tetapi juga pada anak ya. Tidak semua anak itu cocok dengan model seperti online, PJJ seperti ini, tidak semua anak cocok. Kemudian, dan kadang-kadang anak juga ada proses manipulasi, dibuat bisa, padahal nggak bisa, dan seterusnya seperti itu. Ini tentu menimbulkan tekanan psikis. Tadi Romo Eko mengatakan pentingnya suatu spiritualitas yang ditumbuh kembangkan dalam keluarga. Nah, laki-laki tidak boleh mengikuti misa di gereja, seperti itu ya. Kami juga ikut misa online. Seperti itu pun kadang-kadang anak dengan gayanya seperti bosan seperti itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana selain menumbuh kembangkan kemampuan spiritualitas ini dalam hidup berkeluarga, yang tadi kadang-kadang doa kok melalui online lagi, misa melalui online, belajar melalui online lagi, seperti itu. Nah, bagaimana kreativitas untuk meningkatkan spiritualitas pada diri anak yang memang ini menjadi bagian penting. Saya kira itu pertanyaan saya, Bu Penny. Terima kasih. Baik, Papa Gaudi, terima kasih banyak. Baik, ada 2 pertanyaan ini, Pastor. Kalau yang pertama itu lebih bagaimana ya orang tua itu dapat berproses untuk tetap stay atau stabil di masa pandemi ini.
Sementara untuk proses PJJ ini kan bukan hanya anak yang belajar, tapi gimana nih orang tua juga ikut terlibat dan juga bisa dalam kurung ya, dalam tanda petik kudu waras juga sambil menangani anak-anak kita. Kemudian Papa Gaudi juga ini lebih ke anak juga, bagaimana menumbuh kembangkan kreativitas ya anaknya, ya orang tua supaya bisa blend gitu ya. Begitu pasti kurang lebih Pastor Eko, mangga. Baik, terima kasih Pak Endar dan Pak Aloysius Gaudi. Pertama Pak Endar. Pak Endar, Halo. jadi untuk sabar kepada anak memang pertama-tama saya harus sadar dulu prioritas. Jadi kalau kita memprioritaskan pendidikan anak, hubungan dengan anak, kasih dengan anak menjadi nomor satu, maka saya selalu bisa mengatakan saya akan berkorban apapun untuk anak saya. Ini prioritas ya, prioritas. Jadi kalau skala prioritasnya adalah mencarikan, maaf ya, setiap orang tua punya skala prioritas berbeda. Ada orang tua yang skala prioritasnya yang penting kita punya rumah, yang penting itu saya bisa memberi makan, saya memberikan fasilitas yang baik-baik kepada anak-anak. Apa yang akhirnya dia lakukan? Dia cari segala-galanya. Tapi ada prioritas yang saya memberikan ke hubungan dengan anak ini, hubungan. Maka apa? Saya akan memprioritaskan kebersamaan dengan anak. Dan yang kedua adalah apa? Kita harus sadar bahwa saya pun punya tangki hati. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa bukan hanya orang tua sedang stres, anak-anak juga stres, betul. Jadi kita harus tahu tangki kita. Tangki kita itu sedang kosong atau sedang penuh. Kalau tangki kita sedang penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kejengkelan, maka rasa toleransi kepada anak yang salah sedikit pun akan mengecil. Jadi kita jadi emosional. Hal kecil pun akan menjadi hal yang besar bagi kita. Itu berarti apa? Oh, saya itu sedang sensitif. Tangki saya sedang tidak bisa diajak main untuk anak-anak. Nah, kalau Anda sedang seperti ini, jangan dekatin anak-anak. Jangan. Karena kalau Anda mendekatin anak, Anda hanya bisa melukai anak Anda. Jadi Anda harus melihat tangki Anda sedang penuh cinta atau enggak. Kalau tangki Anda sedang penuh cinta, sedang punya kerinduan, deketin anak-anak. Memang Anda bisa berkata, kan kita nggak bisa mengatur. Kata siapa nggak bisa mengatur? Bisa mengatur, bisa. Gitu ya. Tangki ini bisa diatur oleh kita, gitu ya. Jadi kalau kita sedang penuh banget, ya kita harus menarik diri. Saya harus sadar, ini saya sedang mau anak-anak sedang butuh saya nih, saya sedang butuh anak gitu. Saya mencoba untuk memutuskan tadi rasa-rasa jengkel tadi. Hanya butuh beberapa menit, saya yakin kok bisa recovery gitu. Jadi ini yang penting. Lalu yang ketiga adalah apa? Kreativitas. Apa sih yang ide-ide bagaimana supaya saya bisa punya waktu main, mengasihkan dengan anak-anak? Di situ pentingnya untuk melihat YouTube, Google gitu. Banyak banget sharing-sharing di YouTube yang bagus banget acara-acara dengan anak-anak. Yang membuat anak bisa enjoy. Lalu juga saya, kan Pak Endar mengatakan saya punya 2 anak. Jadi saya bisa melihat, main dengan anak ini beda dengan main dengan anak ini gitu ya. Kan ada anak yang saya misalnya dengan Pastor Leo gitu. Catur itu seneng banget, itu rekreasi bagi dia tuh catur. Bagi saya ya Tuhan, catur mah lain rekreasi, catur mah liar cek saya teh. Benar. Tapi bagi orang yang sangat intelektual, ini catur tuh mengasihkan gitu. Wah, asik banget. Ayo saya mah asik tuh mau main sepak bola, luncatan, teriak-teriak, main voli, gulingan, eta baru rekreasi. Lihat perbedaan. Maka sama, saya pun harus mengerti, oh anak ini diajak rekreasinya kayak gini, anak ini diajak rekreasinya kayak gini. Dan bagaimana saya harus kreatif? Ya lihat, begitu banyak yang ditawarkan, ditontonkan. Semoga menjawab Pak Endar, terima kasih atas pertanyaannya. Atur nuhun. Oh, terima kasih Bu Penny. Sama-sama. Ya. Kepada Pak Gaudi, terima kasih banyak bahwa benar sekali anak-anak seringkali tanpa sadar pun dimanipulasi. Prihatin kita juga dengan melihat anak-anak harus sudah belajar pun audio secara Zoom, belajar pun nonton.
ekaristi pun masih harus seperti ini. Dan pertanyaan Bapak bagus, bagaimana mengasah spiritualitas anak? Mengasah spiritualitas anak. Jadi Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak melihat bahwa anak ini harus diasah kepekaannya terhadap Tuhan. Bagus. Dan ini hanya dimungkinkan kalau apa? Kalau ada dialog dengan anak, bicara. Jadi pada saat pandemi ini, apa yang bisa lakukan? Bapak tolong nonton dengan anak sebuah kisah. Di dalam YouTube itu ada kisah-kisah. Lalu jangan hanya berhenti pada kisah, disuruh anak ini ngobrol. Misalnya tentang kemarin banjir bandang di Cina ataupun di Jerman. Lalu biar anak nonton, biar anak melihat, biar anak komentar. Biar anak komentar. Lalu dieksplor perasaan dia. Apa perasaan kamu nak melihat kayak gini? Gimana gitu ya? Kalau kamu jadi orang seperti ini. Oh, bersyukur ya Tuhan masih menyelamatkan kita. Yuk kita doakan orang yang menderita. Atau kemarin itu kan ada viral orang yang jualan cendol atau apa gitu, yang jualan cendol, cala nawar cendol yang bagus gitu ya. Lalu waktu dibeli, Bu, cendolnya berapa? Saya tuh lupa, kalau nggak salah 5.000. Ah, jangan 5.000 lah, masa 5.000? 500.000 ya, 500.000 ya gitu ya. Lalu temannya ngomong, jangan 500.000, 1.000.000 aja ya, 1.000.000. Jangan 1.000.000, jangan 1.000.000 gitu ya. Ibu 2 juta aja ya. Akhirnya dia diberi uang sebanyak itu dan ibu itu menangis. Tonton ini bersama anak, lalu diskusi. Nah, gimana perasaan kamu? Orang itu baik atau enggak? Kenapa dia menangis? Kenapa orang itu sampai mau harga cendol kok yang harganya cuma 5.000 jadi 5 juta? Kenapa ya? Apa nggak bodoh? Nah, ini tuh mengolah anak, apalagi anak sudah kelas 5-6, untuk mencapai sebuah religiositas. Dialog. Jadi memang kita harus memakai perangkat. Kalau tidak bisa ke alam semesta, kalau tidak bisa bertemu dengan hal-hal yang real, kita akhirnya berdialognya lewat pemaparan secara virtual yang kita ajak untuk berdialog, kita angkat. Dan tentunya juga kita jangan pernah menjauhkan anak dari alam. Alam adalah tempat kehadiran Tuhan yang sungguh nyata, yang sungguh besar, yang sungguh indah. Maka kalau masih sempat ya, saya juga kok tidak terlalu berkata bahwa anak itu kan kadang-kadang bosen. Saya pun punya keponaan. Keponaannya masih kecil, masih kelas 1 SD. Dia juga teriak, ibu bosen, ibu bosen gitu ya. Lalu ibunya tuh kreatif mau cari apa? Dia cari kebun teh gitu ya. Lalu dia panggil eyangnya ke kebun teh, di mana kebun teh yang lebar, lalu tidak ada siapa-siapa, ajak anaknya bermain. Di situ dia bercerita, dia ngobrol dengan anak-anaknya. Dia merasakan keasikan alam, bersentuhan dengan daun, tidur di tanah. Itu membuat dia akhirnya diasah kepekaan spiritualitasnya. Jadi tetaplah ajak anak Anda untuk dengan alam gitu ya. Supaya apa? Tadi muncul taste-nya gitu. Taste spiritualitas itu muncul, tumbuh dalam diri anak-anak. Pak Gaudi, terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Pastor Eko, ini jawabannya luar biasa sekali ya untuk Papa Vidya ya. Yuk kita belajar sabar, kita pastikan tangki kita itu masih penuh dengan cinta ya, serta ya kita diajak lagi untuk lebih berkreatif. Untuk Papa Gaudi, ya berarti kita harus lebih banyak-banyak lagi ya nonton tentang kisah-kisah kepekaan untuk mengasah religiusitas anak-anak kita, begitu ya. Baik, masih ada nih pertanyaan nih. Kalau saya lihat di chat ini belum ada pertanyaan ya, masih di daftar hadir. Oke, saya ke pertanyaan di chat dulu satu ya, baru nanti saya kembali ke audien. Di sini ada 2 yang sudah angkat tangan. Di sini yang di chat itu pertanyaan untuk Romo Eko. Menghadapi anak yang duduk di bangku SMA, terkadang sulit untuk mengajak anak untuk diskusi atau sekedar ngobrol santai. Atau anak lebih sibuk dengan gadgetnya. Bagaimana cara menghadapi anak di situasi tersebut? Wah, ini berat nih.
Pastor, anaknya sudah SMA kalau di sini. Begitu. Ini pertanyaannya kita gabungkan dengan ini ada 2 yang raise hand ya. Oke, ini dari Scholastica Zaneta ya. Oke, ini nomor 1 ya, Scholastica Zaneta. Lalu yang kedua dengan Marcel Selin 1B. Boleh, mangga Ibu, silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kedengaran ya, Bu? Oh iya, kedengaran, Bu. Ya. Mangga, silakan. Terima kasih, Pastor Eko. Saya mau bertanya, bisa memberikan contoh, Pastor, bagaimana bisa untuk menanamkan suatu mindset yang baik kepada anak sambil berjalan proses untuk mengingatkan saya juga sebagai orang tua bahwa rohani itu atau ketuhanan itu, lebih dekat ke Tuhan itu memang harus di atas segalanya, tapi kita juga tetap untuk lingkungan sekitar kita juga, selain kita rohani yang nomor 1 itu tadi, mindset yang paling utama itu dengan Tuhan yang lebih baik, kemudian sambil memiliki attitude yang lebih baik juga untuk relasi dengan semuanya, lingkungan sekitar, saudara, walaupun kelakuan, mungkin tingkah laku anak-anak kadang-kadang untuk zaman sekarang ini kan dia merasa bahwa itu betul, kadang menurut saya itu salah gitu. Dia mempunyai pola pikir sendiri gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Mama Marcel Selin 1B. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi ya, Gabriela Amora. Boleh dibuka kameranya, Ma? Terdengar, Ibu? Atau kepencet mungkin ya? Oh, ada. Halo, Mama Gabriela Amora, kelas berapa, Bu, anaknya? Dibuka dulu mikrofonnya, Bu. Tetot. Nah, Saya boleh, silahkan. Mama Peris, kelas 5C. Oh, 5C. Maka Ya. Ibu. 5 tahun yang lalu anak saya ketemu dengan Pastor Eko. Pastor Eko itu adalah inspirasi anak saya, ingin jadi pastor sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Udah diberkati juga sama Romo Eko waktu itu, waktu di gedung pos, waktu Natalan Boromius, Romo. Mungkin Romo lupa, 5 tahun yang lalu, Romo. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah, kadang-kadang kalau kayak pelajaran-pelajaran matematika, atau pelajaran-pelajaran yang agak susah ya, kayak Mandarin, bahasa Inggris, apalagi matematika, ngitung-ngitung gitu ya, saya udah ngajarin anaknya nggak ngerti-ngerti gitu ya, bikin saya emosi gitu. Saya udah mencoba cara dari YouTube, dari bagaimana caranya supaya anak ngerti gitu. Kadang-kadang susah gitu. Membuat saya tuh kadang-kadang udahlah, saya udah pusing sendiri, udah capek sendiri untuk mengajarinya seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau udah seperti itu, yang seperti tadi Pastor Eko bilang, ya udahlah, yang penting anaknya nilainya bagus gitu. Akhirnya saya mencoba mengerjakan sendiri, dan yang ntar memang mamahnya gitu. Itu pengalaman saya dari mulai kelas 3. Nah, tapi akhirnya saya berpikir dari kelas 4 kemarin, saya berpikir bahwa kalau seandainya saya seperti itu, tidak mendidik anak gitu. Akhirnya saya minta tolong sama ponakan saya yang guru untuk mengajari anak saya gitu. Nah, tahun ini pelajarannya kelas 5, kalau saya dengar dari kemarin pada saat rapat orang tua, itu bebannya lebih banyak dari yang kelas 4 kemarin. Karena kelas 5 adalah saat untuk bisa mempersiapkan anak untuk nanti kelas 6 saat ujian negara gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pastor Eko, bagaimana cara saya supaya saya bisa memahami dan lebih sabar menghadapi
anak saya gitu. Karena kan anak saya kadang-kadang kalau dikasih tahu nangis. Kalau misalnya saya jelasin, saya udah menjelaskan sampai bercucuran air mata dan keringat dan kekesalan gitu ya. Dede ngerti nggak? Nggak ngerti. Jadinya saya akhirnya mentokkan, aduh gimana caranya ya gitu. Jadi bagaimana cara saya supaya bisa lebih lebih bisa menghadapi anaknya, sini Riz. Bisa menghadapi anaknya dan bisa lebih bisa menghadapi saat-saat seperti ini gitu. Jadi saya bisa mendampingi anak, mempersiapkan anak saya ke kelas 6 dengan baik gitu. Terima kasih Romo. Itu aja mungkin. Baik Romo, ada 3 pertanyaan ini. Terima kasih. Yang pertama itu yang anaknya SM. Temu kangen ya Bu ya? Ini lucu. Ya. Apa cukurnya lucu ya kayak pentul ini. Mumpung online Romo. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Rupanya ada yang ada yang tiba-tiba masuk. Ini kan kita di depan anak-anak SD ya, tiba-tiba muncul kasus SMA. Saya jadi bingung juga. Ya nggak apa-apa. Kan anak ibu kan ada yang SMA juga gitu. Bagaimana kalau anak sudah tidak bisa diajak ngomong lagi, sudah bisa diajak diskusi lagi? Menarik itu yang tadi saya katakan, bahwa kalau anak sejak kecil tidak punya kebiasaan untuk membangun komunikasi, maka besar pun akan begitu susah. Nggak bisa. Bukan berarti tidak mungkin. Kita harus mencari selak cara bagaimana bisa masuk kepada dia. Ini yang penting. Jadi saya masih ingat ilmunya Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan. Ki Hajar Dewantoro selalu mengatakan, masuk melalui pintu dia, keluar melalui pintu saya. Itu berarti apa? Ibu harus belajar untuk menikmati, mengikuti apa yang dia sukai. Jadi pertama-tama bicara dulu tentang hal yang dia suka, topiknya dia, yang dia enjoy. Supaya apa? Supaya terbuka hati dia untuk ibu. Jadi kan selama ini dia menutup, dia nggak mau ngobrol dengan ibu. Dia merasa, saya tidak dimengerti, mama nggak ngerti saya. Maka saya nggak mau ngomong dengan mama. Ada blocking. Nah, bagaimana blocking itu supaya dibuka? Coba masuk ke dalam sesuatu yang dia suka. Tanya, ajak bicara. Dia akan cerita panjang lebar. Kalau dia nggak cerita panjang lebar, ibu pelajarin apa sih yang dia suka. Lalu ibu ngobrol, lalu dia tanyain, nak, kalau kayak gini tuh kayak gini nggak boleh. Anak akan terperangah. Buset, mama tahu juga. Iya, mama juga tahu gitu. Baru nanti ibu bisa dialog. Gitu. Jadi saya juga sama di rumah retret. Akhirnya waktu di rumah retret juga saya harus belajar mengerti apa sih permainan anak-anak. Waktu itu zaman ingat Ragnarok gitu. Saya tanya, oh Ragnarok tuh tokohnya ini. Lalu saya tanya, Naruto tuh kayak gimana? Ini tuh gimana? Lalu dia cerita banyak. Baru di situ saya bisa masuk kepada mereka. Jadi ini jalan yang membuat saya bisa masuk kepada dia. Jadi kalau udah anak SMA, kita harus cari apa yang dia sukai. Kita pelajari dan kita bisa ngobrol dengan dia. Baru setelah bisa ngobrol dengan dia hal yang seperti itu, yang remeh, baru kita bisa bicara sesuatu yang lebih bisa kita inginkan di situ. Jadi saya ingat di dalam ilmu pendidikan waktu kita ikut seminar tentang bawah sadar, hipnoterapi. Hipnoterapi itu mengajarkan kita tidak akan pernah bisa mengatur anak kalau kita tidak punya bounding, tidak punya ikatan yang dekat dengan anak. Jadi yang paling diutamakan di dalam pendidikan adalah apa? Bounding, ikatan dengan anak. Pada saat Anda punya ikatan yang bagus, dekat, rasa sayang yang begitu erat dengan anak, maka anak pun akan begitu rela, begitu mudah untuk diatur oleh orang tuanya. Untuk mendengarkan orang tuanya. Kenapa? Karena mereka percaya. Karena mereka merasa aman. Karena mereka merasa nyaman dengan orang tuanya. Jadi itu untuk pertanyaan pertama.
Untuk pertanyaan kedua, ini nggak gampang gitu ya. Bagaimana kita membentuk mindset supaya hidup spiritualitas dengan attitude yang baik dan benar itu sejalan gitu ya. Karena anak-anak juga seringkali melihat kenapa sih orang ini rajin ke gereja tapi ngaco gitu hidupnya gitu ya. Nah, sekali lagi Ibu Marcel ya, tadi pertanyaan dari Ibu Marcel, dari mamanya Marcel bukan ibunya Marcel ya, dari mamanya Marcel. Betul ya? Oke, betul. Ya. Jadi bagaimana di sini juga perlunya berdialog dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak melihat realitas seperti ini, kita tanya kepada anak-anak, "Nak, bener nih sebetulnya kalau orang punya Tuhan itu harus bisa menipu orang lain? Apakah ini yang diajarin oleh Tuhan? Menurut kamu gimana?" Nah, itu dialog lagi. Gitu. Lalu pada saat itu pun saya ingat banget masa pandemi ini. Kebetulan saya di gereja Helena ini ada beberapa umat yang yang mengajarkan anak-anak, "Nak, walaupun kita kekurangan ini masa pandemi, yuk kita biasanya makan ini ada 4 sayur. Yuk sebulan ini kita kurangin 1 sayur. Dan uang yang 1 sayur ini kita kasihin kepada keluarga yang sedang isoman." Ya, dikasihin ya. "Kenapa Mama? Kenapa?" Nah, ini ada protes. Ada pertanyaan. Lalu bagaimana kita mengajarin untuk kita kan sudah diberkatin oleh Tuhan. Mereka tidak punya apa-apa. Kamu aja yang ngasih sana, kamu yang ngasih gitu. Enggak, Mama aja, kamu yang ngasih gitu. Nah, ini pun membuat anak-anak akhirnya bersentuhan dengan penderitaan. Dan pada saat anak bersentuhan dengan penderitaan, anak pun akhirnya punya kepekaan, punya kasih sayang, punya kesedihan, punya kepedihan. Jadi kalau anak Anda tidak pernah bersentuhan dengan penderitaan, maka anak Anda tidak akan pernah punya hati yang peka, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Maka anak itu harus bersentuhan dengan penderitaan, melihat, ngasih, kamu yang ngasih. Supaya apa? Sensitivitas kepekaan ini muncul. Dan selalu kalau sudah berhadapan dengan itu, bawalah ke doa. Bawa ke doa. Kenapa penting? Supaya anak belajar untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Pertolongan kita cuma 1 piring tidak akan pernah membuat dia kenyang. Tetapi pertolongan Tuhan akan melipat gandakan 1 piring ini menjadi berkat berlimpah-limpah. Ini yang ingin kita hantar kepada anak Anda. Semoga menjawab, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu tadi Ibu Gabriela yang bertanya tentang pelajaran yang sulit tidak dimengerti. Ibu saya senang sekali. Ibu sudah belajar dari YouTube mana-mana, diajarin anak-anak, tetap nggak ngerti gitu ya. Jadi Ibu coba harus lihat di sini bahwa seringkali anak diajarin ibunya, ujung-ujungnya bertengkar. Ujung-ujungnya bertengkar. Gitu. Maka ibu berarti apa? Harus butuh orang lain yang menjelaskan kepada anak ini. Nggak apa-apa, misalnya dileskan, misalnya panggil kakaknya, panggil ke saudara sepupunya yang lebih pintar, yang bisa, tolong jelasin keponakanmu ini. Gitu ya. Jadi pendidikan seperti itu boleh digantikan. Maka ada sekolah atau ada sekolah. Pendidikan seperti itu boleh digantikan. Tetapi kasih sayang, perhatian, dekapan, pengampunan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tapi untuk memberitahu bagaimana pelajaran matematika bisa digantikan. Tidak harus semuanya oleh ibu. Karena kalau ibu ngajarin matematika, ujung-ujungnya bertengkar, anak tidak mengerti, dan tidak membuahkan apapun selain penderitaan. Bagi ibu menderita, bagi anak lebih menderita lagi. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Amin. Terpujilah Tuhan. Oke. Sama Eko, jadi ini ya, lebih banyak ini masukan-masukannya nih. Tadi 3 pertanyaan. Oh iya, tidak apa-apa Mama Skolastika tadi ya. Gak apa-apa, tadi Romo sudah menanggapi, karena kan memang anak kita ada yang SMA gitu ya, gak apa-apa. Karena mumpung ada Romo katanya, jadi pengen tanya aja gitu ya.
Oke, semoga jawaban-jawaban dari Romo tadi bisa lebih menguatkan kita ya, Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini udah mulai panas nih kayaknya ya. Di sini sudah ada lagi 2 yang berangkat tangan ya. Mulai dari 2 terakhir ya Bu ya, karena saya ada acara lagi nanti sebentar lagi. Ya, baik, jam kalau 10.30 selesai ya. Siap, Romo. Baik, ini 2 yang terakhir ya, Bapak dan Ibu ya. Coba saya lihat di sini. Oh, ini ada anak yang trauma. Oke, kalau gitu mungkin ini bisa digabungin nih, Romo. Di chat itu, Romo bagaimana cara membangkitkan kepercayaan anaknya setelah kejadian saya marahin. Setelah mereka pada saat mereka asik memasak merusak panci, saya terpancing emosi karena kondisi pas lelah. Mereka sampai sekarang jadi trauma ke dapur gitu ya, mungkin ya. Nggak mau masak lagi mungkin ya. Coba sekarang. Baik, pertanyaan kedua dan ketiganya ini Ibu Alberta Leandra. Ibu Mama Abel ya? Iya. Oke, Mama Abel, silahkan. Oke. Terima kasih. Selamat siang, Romo. Siang, Bu. Ya, ini saya mau tanya. Anak saya itu sekarang sudah naik ke kelas 4. Saya perhatikan kalau waktu kelas 3, itu setiap ada meet, aktif, anaknya selalu aktif, tanya, kalau ditanya menjawab, suka berpendapat. Tapi waktu naik ke kelas 4, saya juga agak kaget kenapa jadi pendiam gitu. Setiap ditanya sama gurunya cuman diam, nggak pernah aktif waktu meet. Sampai guru-guru juga berkomentar kenapa kelas ini jadi pendiam gitu. Kalau saya lihat itu apakah karena dia shock gitu ya. Setiap ada momen perkenalan dengan guru itu kan selalu disampaikan, kalian sekarang sudah kelas besar, kemarin kelas kecil, sekarang kalian harus begini, karena kalian sudah kelas besar. Nah, saya pikir apakah itu membuat anak menjadi shock, lalu dia menjadi diam, atau karena apa, itu sampai sekarang saya belum bisa menemukan apa penyebabnya. Yang biasanya aktif jadi cuma diem aja gitu. Nah, mungkin Romo bisa memberikan pencerahan kira-kira karena apa ya kok bisa seperti ini. Terima kasih. Baik, Romo. Ya. 2 pertanyaan itu. Baik, 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, mangga. Pertama tentang anak traumatis. Bagaimana mendampingi anak yang trauma. Jadi kalau anak Anda trauma karena terluka oleh sikap Anda, oleh kata-kata kasar yang menyakitkan, sehingga anak ngambek, nggak mau lagi sama sekali, apa yang harus dilakukan? Permohonan maaf kepada anak itu akan menyembuhkan. Jadi jangan pernah malu, Anda harus menjadi orang tua yang rendah hati. Kalau Anda pernah melukai anak Anda harus jujur minta maaf. Minta maaf kepada anak Anda. Lalu anak pun, sekali lagi, anak itu marah, anak itu menyimpan, di dalamnya sesek. Nah, harus dikeluarkan. Jadi kalau anak sesek itu jangan didiamkan. Nanti kalau sesek ini menjadi tekanan. Maka kalau tekanan itu muncul dalam trauma, maka trauma itu muncul dalam tanda-tanda fisik. Dia ke dapur langsung tremor, dia ketakutan. Nah itu, karena apa? Karena ada yang ditekan di dalam hatinya. Dia butuh keluar, dia butuh mengeluarkan anger. Anger itu kemarahan di dalam batin dia. Maka ibu harus apa yang Dedek rasakan kemarin ini, waktu mama ngomong seperti itu. Apa? Boleh ngomong. Dan ibu tidak pernah boleh menghakimi, menyalahkan, bahkan membenarkan. Ibu tuh maaf, pada saat itu tuh ibu tuh sedang capek banget, lalu Dede ngomong kayak gitu, jadi aja marah. Nggak perlu. Yang penting kita mendengarkan apa yang dia rasakan di dalam batin dia, supaya keluar. Jadi kalau energi negatif ini keluar dari batin dia, maka tremor itu pun, energi ini pun tidak akan merangsang tubuhnya dia untuk tremor, untuk nervous, untuk takut untuk masuk ke dapur atau apapun gitu, melakukan sesuatu. Jadi ini 2 sikap yang harus dilakukan. Jadi pertama minta maaf, lalu yang kedua biarkan anak ini mengeluarkan energi negatif dalam batin dia.
hal-hal yang menyesakkan hati dia. Lalu yang kedua adalah bagaimana anak aktif kok tiba-tiba berubah. Ini saya nanti ngomong kepada guru-guru, ibu guru di Bandung ini ada psikolog yang terkenal, yang bagus banget di Komsos. Aduh, aku lupa namanya. Dia pinter banget tentang ilmu pendidikan anak. Dia pinter banget tentang perkembangan anak. Ibu ini pinter banget menjelaskan tentang ada apa dengan anak pada usia-usia seperti ini. Nah, salah satu yang bisa kita perhatikan kenapa anak berubah, anak ibu perempuan, Ibu Alberta. Ya, perempuan. Jadi perempuan itu lebih cepat sekali di dalam dirinya perubahan secara psikologisnya. Jadi anak perempuan itu, kenapa anak perempuan lebih cepat dewasa daripada anak laki-laki? Lebih cepat bertanggung jawab. Nah, jadi anak ibu itu di dalam dirinya, jadi jangan pernah lupa karena makanan, hormon-hormon tertentu menjadi anak-anak mudah cepat berkembang payudaranya, lebih cepat berkembang hormon kewanitaannya. Nah, mungkin ini yang sedang terjadi dengan anak ibu, yang membuat dia tidak merasa nyaman di dalam dirinya. Maka pada saat dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, akhirnya dia yang tadinya aktif menjadi pendiam. Karena apa? Karena dia mau menginjak ke kedewasaan. Dia langsung berpikir, jangan-jangan orang yang berdewasa, orang yang benar, orang yang bijak itu adalah orang yang diem ya, bukan orang yang kelihatan tanya terus apapun gitu. Nah, dia mulai makin dewasa, mulai tidak bebas, mulai berpikir penilaian orang. Kan waktu kecil dia tidak memikirkan penilaian orang, toh. Dia akan ekspresikan apapun. Maka disebut aktif oleh kita. Wah, anak ini ceria banget. Karena dia nggak mikirin penilaian orang. Orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting dia mau mengekspresikan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan. Tetapi setelah dia menginjak dewasa, penilaian orang itu penting. Maka dia tidak mau dinilai jelek, tidak mau dinilai dinilai cari perhatian seperti itu gitu. Maka dia mulai mencoba untuk menarik diri. Nah, bagaimana mendampinginya anak seperti ini adalah tadi anak butuh mengeksplorasi perasaannya. Jadi biar kamu kenapa sih? Kenapa kamu ngerasa nggak ada perubahan? Ngobrol dengan anak, bicara. Tapi ingat, ngobrol dengan anak harus punya timingnya yang tepat. Jadi jangan sedang anak belajar lalu tanya, nah anak kamu sedang perasaan apa? Wah, langsung dia ngomong, apaan sih mama ini? Gitu, nanya-nanya, sedang pusing nih yang ada gitu ya. Jadi lihat, kita harus punya timing yang benar ngobrol dengan anak itu. Jadi kalau ada timing yang benar, kita mencoba menggali kenapa kamu kok seperti ini, ada apa? Ada apa? Jadi bisa terjadi yang tadi disimpulkan oleh ibu pun bahwa anak ini mungkin semacam ada sesuatu, kamu sekarang udah dewasa. Itu kan tadi, kamu sekarang udah dewasa ya, kamu sudah besar ya, bukan anak kecil lagi ya. Nah ini mungkin jadi kalau anak dewasa itu kan berarti kamu harus memperhitungkan penilaian orang lain. Nah, di sini akhirnya anak bisa berdamai, menerima perubahan. Karena anak ini shock. Dari anak-anak yang boleh sukacita, boleh tertawa bebas tanpa diatur, sekarang tertawa juga harus diatur cuma semenit sekali. Haha, udah selesai gitu ya. Jadi itu yang membuat anak akhirnya berubah. Sebetulnya dia tidak seperti itu, aslinya tidak seperti itu. Tetapi dia menutupi hal kayak gitu demi apa? Demi sebuah perkembangan di dalam batin dia. Ini pertanyaan bagi dia sebetulnya. Maka dia butuh pendampingan orang tuanya. Syukur kepada Allah bahwa ibu menyadari itu. Yang kedua, jangan dikatakan ada sesuatu yang salah. Enggak salah ini. Ini enggak salah. Ini sebagai proses anak ibu sedang menuju dewasa. Maka yang ketiga, dampingilah supaya dia mencapai proses yang baik dan benar. Semoga menjawab. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas antusiasme Anda untuk bertanya. Tapi mohon maaf karena waktu dan saya ada acara lain yang harus saya pimpin juga. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya percaya Anda semua hadir di sini sebagai tanda bahwa Anda mencintai anak-anak Anda.
Terima kasih atas tanggung jawab yang Anda perlihatkan selama webinar ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Romo Eko Romo. untuk sharing Romo. tentang anak-anak kita. Bu El? Terima kasih Romo. Oh iya. Terima kasih Romo. Semoga jawaban-jawaban Pastor Eko ini dapat menguatkan kita ya, Bapak dan Ibu, untuk benar-benar masih berproses untuk pertumbuhan anak-anak kita hingga menjadi dewasa nanti. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Mungkin nanti sesi lain kalau ada waktu nanti bersama Romo Eko kita bisa lagi sharing ya Romo ya. Amin. Siap Ibu, ya. Oke Bu Eli, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya. Halo Bu El. Ya Bu Penny, silakan. Baik Bapak dan Ibu, sebagai acara selanjutnya kita akan lanjutkan. Oh ini banyak sekali chat di sini Romo, ucapan terima kasih untuk sharingnya. Kemudian benar-benar ini bermanfaat ya bagi kita semua untuk pendampingan kita kepada proses perkembangan anak-anak kita. Oke, kita akan lanjutkan dengan kita akan tutup dengan berdoa ya Bu Elis ya. Betul Bu Penny. Baik Bu, doa kita akan tutup bersama Ibu Nibe. Bu Nibe sudah join ya? Sudah Bu. Baik, kalau Bu Nibe apa kabar? Kabar baik Bu. Silahkan Bu, kita akan tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Baik, Romo, Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab Engkau telah menyertai kami, sehingga kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga lewat kegiatan hari ini kami dapat memetik hal-hal yang dapat menginspirasi kami dalam hal mendidik anak. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami. Berikanlah kami kesabaran untuk menghadapi mereka dalam situasi apapun, sehingga kami mampu mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Bapa, segala doa dan permohonan kami ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon berkat penutup dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga Anda, menjauhkan keluarga Anda dari segala penyakit, dari segala permasalahan, dan Allah memberkati keluarga Anda dengan rezeki yang berkelimpahan. Semoga seluruh anggota keluarga Anda, anak-anak Anda, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu kembali. Dadah. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Mari. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama Pak. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Romo. Pak Guru, terima kasih. Atur nuhun. Anak-anak.